Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Rahmat Radi Kurniawan, SMKN, sebagai dosen pengampu mata kuliah Civic and Pancasila, di mana pertemuan kali ini saya akan menjelaskan makna nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana mempunyai makna terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya itu adalah segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya di sini ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani jiwa dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya di sini ada sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan ini biasanya itu terkandung dalam nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Terus ada kehidupan kenegaraan harus mewujudkan tercapainya tujuan harkat dan martabat manusia yang tinggi, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai dasar atau hak asasi harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Ini adalah contoh kehidupan kenegaraan yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya ada nilai kemanusiaan yang beradab. Ini adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bernormal, bermoral, dan beragama. Terus selanjutnya ada kehidupan kemanusiaan harus dilandasi oleh moral kemanusiaan. Kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta dalam kehidupan keagamaan. Jadi di dalam kehidupan kemanusiaan itu terdiri dari kehidupan negara, politik, ekonomi, hukum, serta dan yang lain-lainnya. Terus selanjutnya ada kehidupan bersama harus dijiwai oleh moral. Jadi kehidupan kita harus didahulukan oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai meskipun terdapat perbedaan. Jadi meskipun terjadi adanya perbedaan agama atau ras, adat, jadi kita harus menghargai atau eh, mentaati, menghargai aturan yang sudah ada. Jadi ini adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Serta nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat yang adil. Jadi semuanya harus dilakukan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah contoh ras Papua. Bajunya seperti ini dan juga ada yang berpakai baju, juga ada yang tidak berpakai baju. Ini adalah contoh dari ras dari Papua ya teman-teman ya. Selanjutnya ini ada hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, manusia lain, masyarakat, dan negara lingkungannya serta Tuhan yang Maha Esa. Ini ada nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya di sini ada menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Juga menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Jadi, adapun yang ada di negara kita, suku, ras, dan keturunan itu maka harus dihargai. Terus selanjutnya ini ada sila Persatuan Indonesia, di mana terkandung nilai negara sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualisme, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Yang kedua itu ada negara merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama dan yang lain-lain. Terus selanjutnya ini ada perbedaan. Perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara tentunya. Terus mempunyai konsekuensinya negara adalah beraneka ragam, tetapi tetap satu dan mengikat diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ini ada negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama. Selanjutnya ada mengatasi. Mengatasinya itu adalah dengan memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warga Indonesia. Ini adalah contoh adat budaya nikahan ya di negara kita. Terus tujuannya di sini adalah untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, warga negaranya, serta dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya ada Sila Persatuan Indonesia yang mengandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius, agama, atau nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Terus selanjutnya ada Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mempunyai nilai filosofis yang menyatakan bahwa hakikat negara adalah segala penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikatnya yaitu adalah sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang bersatu dan bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara di Indonesia. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara, rakyat. Sedangkan negara itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Ini adalah sila keempat. Kerakyatan, ini dari hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Contohnya. Terus selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat. Adanya kebebasan, kebebasan yang harus disertai tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa, maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Yang terakhir ada menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Selanjutnya ini ada mengenai yang kelima mengenai adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu. Yang keenam itu adalah mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab. Yang ketujuh yaitu adalah menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Yang kedelapan yaitu adalah mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai tujuan bersama. Ini ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila ini mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama. Yang terkandung di nilai ini biasanya itu adalah mencerminkan nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Terus selanjutnya ada keadilan didasari
dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga dengan manusia lain, ataupun dengan masyarakat dan bangsa dan juga negara serta hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terus selanjutnya di sini ada nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam hidup bersama yang meliputi keadilan distributif, yaitu adalah suatu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Dalam artian pihak negara lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraannya, bantuannya, juga subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan asas hak dan kewajiban. Yang kedua itu adalah keadilan yang harus legal. Legal di sini mempunyai arti suatu hubungan keadilan antara warga negara dengan negara di mana pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negaranya. Terus yang ketiga itu adalah keadilan. Keadilan komutatif yaitu adalah suatu hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya secara mempunyai harus timbal balik. Jadi cukup sekian dari pertemuan kita tentang makna nilai-nilai Pancasila. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Kita ketemu di pertemuan keempat. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.